warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, mahasiswa IKIP Siliwangi yang sedang melakukan kegiatan KKN tahun 2021-2022. Hari ini saya akan melakukan wawancara, observasi, dan edukasi yang bertema pendampingan pembelajaran oleh orang tua selama masa pandemi. Nah, hari ini saya sedang berada di Kampung Babakan Baru RT 3 RW 12 Desa Pangauban, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, mahasiswa IKIP Siliwangi yang sedang melaksanakan kegiatan KKN atau kuliah kerja nyata angkatan tahun 2021-2022. Hari ini saya mengundang ibu-ibu untuk melakukan wawancara, observasi, dan edukasi dengan tema pendampingan pembelajaran oleh orang tua di masa pandemi. Jadi nanti ibu-ibu, saya akan mewawancarai ibu-ibu dan mengobservasi bagaimana ibu-ibu mendampingi pembelajaran pada anak-anaknya selama masa pandemi, gitu. Dan ada juga beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan kepada ibu-ibu. Tolong jawab dengan jujur, sigap. Sigap pembelajaran, jawabannya. Sebelum ke pertanyaan, apakah ada yang mau ditanyakan dulu, Bu? Nggak ada? Bisa dimulai? Bisa banget. Dengan Ibu Igis, Iya. dengan Ibu Fitri, dan dengan Ibu Entri. Dengan anak-anaknya yang satu, Bu Igis mendampingi anak kelas berapa, Bu? TK. Anak TK yang bernama Sipa Dawayanti. Dawayanti. Dengan Ibu Fitri, dengan anaknya kelas 3, Anggia Sipa Wanda. dengan Ibu Puspa. Dengan Ibu Puspa. Pertanyaannya, bagaimana Ibu memberikan perhatian kepada putra-putri Ibu dalam belajar sehari-hari di rumah selama masa pandemi? Silahkan bisa dijawab, misalkan bareng-bareng atau mau satu orang juga boleh. Pertanyaannya barusan? Bagaimana Ibu memberikan perhatian kepada putra-putri Ibu dalam belajar sehari-hari di rumah pada masa pandemi? Perhatian Ibu kepada anak-anak. Menemani belajar, mengawasi belajar. Apa lagi ya? Mengarahkan atau misalkan mengarahkan. Oke, baik. Bagaimana cara Ibu mengasuh atau mendampingi anak Ibu sehari-hari dalam belajar? Apakah dipantau di rumah ataukah diperkelompokkan dengan teman-temannya? Secara daring. Karena pembelajaran jarak jauh melalui daring, berarti Ibu hanya memantaunya di rumah saja. Ya. Hal apa yang dilakukan anak Ibu sehari-hari di rumah selama masa pandemi, selain belajar atau sesudah belajar, sebelum belajar? Sudah belajar, aktivitas biasa, main, habis main, tidur. Pembelajaran itu berapa jam biasanya? 2 jam satu pelajaran, tambah lagi jam 10 satu pelajaran. Berarti dari pagi sekitar jam 8 sampai jam 10 itu masa waktu pembelajaran. Ya. Atau misalkan ada siang pembelajaran menyusul, atau misalkan sudah saja di masa pagi pembelajaran? Pagi satu pelajaran ditambah siangnya, jadi sehari 2 pelajaran. Sehari 2 pelajaran ya, Bu. Kendala apa yang Ibu hadapi selama mengenai pendampingan pembelajaran di rumah selama masa pandemi? Kendalanya Kuota. nggak punya kuota, lalu apa? Jaringan suka lemot. Ya. Jaringan. Udah, kalau misalkan belajar karena kadang ada Pembahasan nggak ada yang ngerti. Nah, kadang kan ada orang tua yang sahan lu belajar gitu kan. Masa orang tuanya yang belajar mengerjakan tugas orang tuanya? Apakah Ibu pernah mengerjakan pembelajaran anak-anaknya atau hanya anak-anaknya saja dipantau sama Ibu belajar? Anak-anaknya aja, cuma dipantau aja. Oke, Bu. Berarti Ibu hanya memantau pembelajaran anaknya ya, tidak dikerjakan oleh orang tuanya ya, Bu ya? Lalu kebiasaan jelek apa yang anak Ibu lakukan dalam belajar saat ini selama masa pandemi? Malas. Males. Susah disuruh. Susah diaturnya ya, Bu. Lalu apa lagi, Bu? HP-nya pakai main game. Hanya ya. Pasti itu apa ya? Ketergantungan anaknya sih. Misalkan kalau kitanya bisa ngebatas waktunya belajar ibunya harus sigap. Kalau misalkan selama waktu belajar dia tidak dipantau, pasti pembelajaran juga bisa leha-leha ya, Bu, sama anaknya. Jadi ibunya harus bersikap sigap dan tegas kepada anaknya. Daripada celaka hari nanti, mending celaka hari ini tidak bisa main game, lebih baik belajar daripada nanti tidak bisa belajar karena sekarang main game gitu. Bagaimana bentuk pengawasan Ibu terhadap anak Ibu saat belajar di rumah? Pengawasannya seperti apa, Bu, selama anaknya kalau belajar daring di rumah nih? Temenin. Bantu ini kalau ada yang nggak ngerti dibantu. Sejauh mana pemahaman Ibu terhadap pembelajaran anak-anaknya? Sejauh mana? Ya sejauh mungkin. Kalau misalkan ada pelajaran atau materi yang nggak bisa Ibu pahami nih, Ibu bisa meminta bantuan kepada orang terdekat atau hanya handphone? Lihat di Google kadang. Lihat di Google ya, Bu ya. Ya karena guru apa ya, yang nggak bisa orang nggak bisa juga pasti belajar dari Google ya. Bagaimana pemahaman Ibu mengenai kebutuhan khusus yang dilakukan oleh sekolah? Contohnya, dari sekolah sekarang lagi daring nih masa pandemi, berarti ada kebutuhan khusus seperti handphone. Apakah Ibu
menunjang kebutuhan tersebut buat anaknya, atau hanya udahlah ikut saja sama temannya? Enggak. Sejauh ini sudah punya masing-masing, Masing-masing. berarti memenuhi kebutuhan khusus yang datang sekolah ya. Pertanyaan terakhir Bu, sebagai orang tua, seperti apa harapan Ibu terhadap putra-putri Ibu ke depannya? Ya semoga pandemi ini enggak Cepat berakhir. semoga Ya, sekolah mudah-mudahan tatap muka tatap muka. lancar. Lancar ya. Mudah-mudahan juga PKN-nya cepat berakhir. tentunya harapan orang tua bisa ya lebih tinggi kepada anak-anaknya, dan mudah-mudahan nanti ibu sama anaknya bisa lebih menekankan lagi pada pembelajarannya. Dan tips dari saya, kalau misalkan di rumah pasti sudah memegang handphone masing-masing untuk belajar daring dari sekolah. Tapi yang lebih baik itu daripada dipantau sendiri, mending kalau misalkan anak SD, SMP, SMA di sini banyak temannya nih. Nah, buat kelompok kecil pembelajaran. Jadi anak disuruh seperti kerja kelompok lagi Bu. Kalau di rumah kan sukanya biasa males atau capek nulis hal gitu kan. Nah, lebih baik kalau misalkan anak ibu nih, namanya siapa Bu? Iya sih Pak. Deang ini punya teman misalkan sama kelas berapa Bu? Kelas 3. Nah, sama lagi belajarnya dikelompokkan sama temennya kelas 3 lagi di rumah. Jadi ada temennya biar dia gak jenuh gitu. Lalu pembatasan pemakaian handphone atau gadget itu harus selalu ibu pantau. Karena biasanya orang tua, nih handphone buat belajar. Kalau pas kita tidak memantau pembelajaran, mereka hanya bisa asik nih, gak ada mama, pasti belajarnya main game. Nah gitu. Terus periksa terus kegiatan belajarnya, materi pembelajarannya itu apa aja, ibu pahami. Kalau misalkan ada yang tidak bisa dipahami oleh anaknya atau oleh ibu, bisa minta bantuan Google ataupun orang-orang terdekat yang bisa memahami pembelajaran tersebut. Ada yang ditanyakan dulu Bu? Enggak? Cukup? Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup undangan hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lanjut ke edukasi pembelajaran, mungkin saya meminjam untuk anak-anaknya untuk diobservasi dan diedukasi pembelajarannya. Silakan. Yuk. Pembelajaran apa hari ini? Silakan perkenalkan nama dulu ya. Perkenalkan nama sama kelasnya masing-masing dulu ya. Dimulai dari Teh Anggi. Teh Anggi perkenalkan nama sama kelasnya, kelas berapa? Sebutkan nama lengkap sama kelasnya yang kencang, yang keras kok. Nama Anggi Sipa Awanda, kelas 3. Yang kedua ada siapa namanya? Laura Dewi Puspa, kelas 2. Ini namanya siapa? Sipa, kelas TK. Oke. Nah, buka bukunya. Buka bukunya. Sipa belajar membaca saja ya. Belajar membaca berarti buka buku bacaannya. Nah, ini. Puspa ada tugas dari sekolah. Buat apa? Bikin apa? Nulis apa? Di HP. Oke. Teh Anggi nulis apa? Belajar apa? Akidah akhlak. Ada catatannya? Sok, dicatat dulu ya. Nanti dilihat dulu tulisannya. Wah, hebat. Sok, ditulis sekarang tulisannya dari mana? Dari sini sampai sini. Sok, ditulis bareng-bareng. Nah, Sipa belajar baca dulu sekarang. Ditulis dulu ini sama ini. Ya, 1, 2, 3, 4 ya. Sok, Puspa juga ikut ya belajar. Sok. Bisa. RA. Ada Puspa? Sok. Rasa buah nanas manis. Oke. Allah Al-Azim, yang artinya Maha Agung. Gelas ibu dilewat dulu. Mutia apa yang sedang lagi ibu pecah 1. Nah, terus
Bisa? So, jadi anak jangan malas. Aku sedang, coba itunya terima di ini dulu coba. Pengaturannya ya. Nih, jadi udah mati. Nah, sok belajar lagi. Coba sih kau baca ini. Rasa, buah, nanas, manis, gelas, ibu, pecah satu. Jangan Jadi jadi anak, jangan malas. pintar. Coba yang ini. Saya sudah naik kelas. Kapas Kapas ibu sudah habis. Ibu guru masuk kelas. Kancing baju adik lepas. Sabun mandi sudah habis. pintar. Puspa udah? Sok pelan-pelan ya. Coba baca yang ini. Rasa, buah, nanas, manis. Gelas ibu pecah satu. Jadi anak jangan malas. Nah, pintar. Lihat kamera. Udah belajar apa? Belajar non? Ini belajar membaca. Nah, tinggal kalau udah sifat tunggu dulu ya. Puspa yang mana? Lagu. Sok. Lagu ini. Teh Anggi, yang mana Teh Anggi? Keagungan yang melebihi nih minum dulu teh Sipa. Sekarang angkat dulu bukunya ya. Ini diambil yang ini dulu. Angkat ya. Ceritanya udah beres kan. Nah, kita lupa yang ini dulu ya. Nah, ini. Nanti angkat saya sudah belajar bersama Kak Aisyah ya. Yuk. 1, ini lihat kamera. 1, 2, 3, angkat bukunya. Saya sudah belajar bersama Kak Aisyah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kegiatan hari ini mewawancari, observasi, serta mengedukasi 3 keluarga setelah selesai dilaksanakan. Alhamdulillah berjalan lancar dan semoga memberikan manfaat dan bantuan kepada 3 keluarga tersebut dalam pendampingan pembelajaran selama masa pandemi saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.